tata suara itu loh. Ini lele bawa pulang aja. Jangan buang lele. Wah ini harus dibawa pulang, harus kamu makan gitu. Jangan ditaruh lagi. Jangan, kalau dikembaliin kamu nggak bisa pulang. Oh, gitu. Tapi makanya nggak ngomong terus kesimpan aja gitu. Ya itu cuma suara doang. Nggak ada lagu apa iya apa enggak juga bawa pulang aja. Ya bawa pulang lah, orang suruh bawa pulang. Kan cuma suara, jadi cuma suara doang, nggak ada jasadnya, nggak ada apa. Nggak ada rasa takut enggak. Tapi Ada rasa ragu enggak? enggak. Oh iya gitu. Kayak ada gimana gitu ya. Kayak ada dorongan aja gitu ya. Jadi kalau saya tuh dulu kan orangnya agak berani kalau masalah kayak gitu-gitu tuh berani, nggak penakut kayak orang-orang tuh enggak. Ah masa iya gitu ya. Orang Waktu dipotong juga nggak ngapa-ngapain darahnya ya? Biasa. enggak biasa ikan biasa. Pokoknya nggak boleh dikembaliin aja. Jadi lepas. Memang itu udah dikasih berarti. Ya. Terus kalau dalam bayangan saya itu kalau cari ikan itu jangan dipancing gitu. Jangan dipancing karena kalau dipancing itu ya itu nyiksa. Itu kan udah dipotong gitu. Ya walaupun langsung dipotong itu nyiksa Pak. Karena yang kena itu disiksa dulu. Mulutnya ya. Iya. Makanya kalau anak saya tuh pelihara ikan, diselok dan dipancing. Tapi seru dipancing Pak. Karena saya seru-serunya. Katanya seru kalau dapat langsung tarik itu enak kan katanya. Set ya. Iya. Itu aslinya setan. Itu kemarin tuh modalnya gede kalau diangkat berat panjangnya lahak kok. Gede kan masa. Saya sampai gede lagi. Dapat lagi nyangkut di kardus bekas radio kan buat ngambang kerambanya. Nyangkut di situ. Terus saya bayangin, iya ya. Kita kasih makanan, kita telan, terus tarik. Mau nggak kita? Itu saya ambil kesimpulan saya. Makanya saya nggak mancing ya di situ sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun dari umur sekitar 16 tahun, 18 tahun lah. Lalu umur 18 Ya tahun. semenjak itulah pokoknya. Enggak, itu saya nggak pernah mancing lagi. Dan kalau dulu mancing itu kan gini Pak. Jadi kalau ada orang meninggal kan diambil galarnya dukur tuh buat Mancing. ke kuburan. Dan ukur bikin kuburannya tuh. Nah itu kita ambil buat alasan buat mancing itu katanya dapat ikan. Kalau kata orang masih ringan katanya. Ternyata ya itu saya dapat itu Malah apes. bukan apes ya, kita malah seneng. Kita malah seneng bukan apes. Iya, walaupun kita nggak dapat, tapi kita dapat petunjuk kan? Nggak boleh mancing lagi. Jadi saya seneng, ada hikmahnya itu. Jadi saya nggak males. Kalau tak pikir orang mancing itu orangnya males. Oh, berarti apa jorannya itu karena apes dari bukan orang mati gitu ya. Ya, Jadi ikan nggak mau kan Pak benalanya. biasanya kalau yang buat ukur orang mati itu kalau di kampung itu dapat. Seringan gitu. Oh, nggak lama dapat itu. Iya, tapi itu nggak dapat. Tapi terus kok dapat lele yang kedip tadi. Nah itu makanya kalau saya ngambil kesimpulan bukan apes nggak dapat, bukan. Justru itu saya dapat petunjuk. Iya, saya nggak mancing karena ini. Kalau nggak itu saya tiap hari mancing itu. Karena malas itu tadi. Iya, suruh cari rumput ya mancing sambil cari rumput ya sambil mancing. Pulang jam 12 malam siang ya mancing dari pagi sampai jam 12 malam siang. Kalau kamu sendiri. Sendiri sambil mancing. Ntar pancing taruh di kali itu, kita cari rumput bentar, mancing lagi terus gitu. Karena nggak ada kerjaan lain, sholat udah. Sebenarnya kerjaan banyak, nyangkul ada, cari rumput, cari kayu di kampung banyak kerjaan. Karena ya setan tadi mancing. Makanya saya, wah ini dapat petunjuk ini. Gitu. Tapi saya bilang bukan petunjuk dulu tuh, wah ini
bagus nih. Sudah ada yang, masa ada suara nggak ada orangnya, ya kan? Benar-benar suara orang tua gitu ya? Suara orang tua, suara orang gitu, maksudnya seperti suara orang tapi kok nggak ada gitu. Sampai mikir apa bapak saya hidup lagi ya? Kan wilayah gini ada suara gitu ya? Ada tiduran. Enggak. Jadi lele itu udah tak ambil, Pegang. udah tak pegang tapi mau tak lepas gitu loh. Bukan kayak tiduran ada suara, Oh, enggak. setelah tiduran berarti. Setelah bangun kan lele apa pancingnya ke bawah itu, walesannya ke bawah. Lok gitu kan. Wah, ikannya gede, tak ambil. Loh, kok putih? Dipegang kedip. Nah kan gitu kan, nah itu ada suara itu. Maksudnya kedip itu mau tak kembaliin. Ya. Nah setelah mau tak kembaliin, dalam hati itu mau tak kembaliin, ada suara tadi. Gitu. Bukan kita tiduran ada Tapi suara. lelenya nggak berontak-berontak kayak lele biasa nggak? Pas ditangkap dari pancing. Biasa aja Kan enggak. biasa keprek-keprek gitu nggak lele. Ya cuman goyang-goyang doang. Biasanya Tapi setelah dipegang itu, lele itu diem, nggak begitu berontak. berontak. Ya biasa tak pegang ini, lele itu nggak berontak. Patilannya kan ngeri gitu ya kan? Iya, itu nggak berontak. Oh, udah setelah itu kita ya berani-berani takut, tak taruh di batu, ketok panas, tek, udah, tak ambil pancingnya, bawa pulang. Cuci, bersihin, cuci, bawa pulang. Benar-benar ikan tuh Mbak. Iya ikan, Ya, tadinya ngedip tadinya ya. kedip. Ada jinnya Udah mati pun masih kedip dia. Iya. Udah diketok tuh masih kedip. Jadi kayak mata orang kedip, yuk gitu. Nggak ada rasa aneh kok aneh gitu nggak dalam pikiran. Ya kita bilang aneh. Di dalam hati tuh bilang aneh. Kok aneh? Tapi ada suara tadi, gitu. Kalau dikembaliin nggak bisa pulang. Udah sakit ya. Iya, pokoknya kalau ikan itu dikembaliin, niat kembaliin, udah kita nggak bisa pulang. Daripada kita nggak pulang, bawa pulang, gitu loh. Karena disuruh Iya, karena ada suara tadi. mau dicemplungin ragu ada setan lagi ganggu, cemplungin aja. Malah Nggak pulang kali ya. kita nggak pulang kan? Terus Kan repot, cari saya orang jadi penghuni situ. kan takut. Nah, makanya, kita berani-beraniin aja gitu loh. Yang penting kita bisa pulang. Simpul kalau dibilang wangsit opo nggak nih Mbak? Nggak ada, bilang mangsa itu nggak ada. Kalau saya dulu senengnya itu loh Pak, itu kalau dapat keris gitu loh. Kalau jalan, kan setiap bulan Suro itu kalau orang kampung tuh Iya. jalan-jalan di kali atau di mana gitu kan, bulan Suro itu kan. Nah, itu anak-anak muda itu seperti itu. Nah, kalau dapat keris kan bisa untuk wah hebat gitu kan. Gagahan. Gagah-gagahan, ternyata nggak dapat gitu loh. Sampai tidur di kuburan pun itu yang dicari. Pernah tidur di kuburan tuh pernah saya. Ada mimpi apa nggak ada? Nggak ada. Cuman ada suara tokek sama Kodok Pak ya. kata itu, bukan kodok, kata yang korok. Kalau kodok kan lain. Pokok. Keret. Tapi kalau kata yang bikin mabok tuh kan Ini gede hitam Pak. Gede gitu. iya. Itu di kali saya suka ada itu kodok segede bakul bunyi kung Pak di dalam lubang batu Pak. Itu kongkang itu. Gede banget Pak itu karena pernah ada ngeliatin batunya sedikit. Ya iya, kalau itu mah gede. Itu kalau dimakan nggak enak. Iya gede Pak. Mati. Hitam segede bakul. Padahal rumahnya jauh Pak, ke rumah bunyi kung di dalam lubang. Setan kodok itu Ya, memang suaranya gitu. Kung. di dalam lubang. Kung. Kalau di kampung itu kan suara aneh-aneh Pak. Yang ngrek. Nah, Itu yang kayak ayam tau sih? Cing apa sih? Itu bunglon apa ya? bukan. Coba kalau di tempat gelap kayak anak ayam itu Pak. Cing gitu. Ya, suaranya macam-macam kalau dulu. Tapi sekarang udah nggak tahu, kita jarang. Paling kalau sore pas saya tonggeret yang krak itu ada loh Pak. Tonggeret banen namanya. Iya.
Itu yang cerita keris, cerita sama orang Cirebon, orang Sina ini ngomong cerita nih. Gak makan katanya berapa puluh hari gitu. Dapat keris. Itu dapat keris katanya Pak, itu diambil tapi dia nggak ambil. Terus Udah gitu apa ya namanya mungkin ragu kali hatinya ya, nggak diambil tuh Pak. Nah terus sekali waktu di kelocoran air, wah air kok merah semua katanya. Itu juga nggak diambil kan, merah delimanya itu Pak di situ Pak. ya. Setelah sadar gitu loh. Itu juga keris kan, ada orang aneh jadi nggak jadi diambil. Udah puasa berapa puluh hari gitu. Mungkin itu sebenarnya bilang cuma namanya ada nggak ada tunjuk kali ya. Dia takut. Ada takut, ada ragu. Nggak diambil kata begitu ini. Ya mungkin ada cerita. Bisikan lagi mungkin. Nggak diambil apa gitu ya. Itu air hari merah katanya Pak. Itu yang namanya merah delima setelah sadar, setelah berapa hari gitu. Tukang gali, nggak ada. Tukang gali. Kalau di kampung itu kan gini Bang. Saya dulu bapak saya itu punya keris 2. Itu ular semua. Ular, Iya, begitu. kerisnya jadi ular. Ya, nggak ngomong kosong, nggak bener. Jadi dia kalau nggak dikasih makan, dia bentuk ular. Ngamuk dia di dalam lemari itu kan, taruh lemari yang paling atas nih. Jadi ngamuk dia. Makanya apa wangi-wangian ya? Ya, Wangi-wangian kan kalau fresh. ya pokoknya ada makanannya tersendiri. Dulu bapak saya kalau ngasih makan tuh ya dimandiin, Iya. tas kembang, kembang kantil, kembang apa itu, Iya, kenongo, kembang. terus setelah gitu dia diem. Pakai minyak kan gitu dioles. Iya, di wangi. minyak pakai apa ya dulu itu, pakai daun pandan sama apa gitu. Pokoknya wangi-wangian lah. Nah setelah bapak meninggal kan 2 tahun tuh nggak diurus, jadi ular. Kabur. Ngamuk dia. Kalau ngamuk ya kita dikasih tahu dulu sama bapak saya. Kalau ini gitu. Jadi saya tahu, tak buang itu. Tak buang ularnya doang, kerisnya masih tetap. Jadi si Mbok udah ketakutan tuh. Kok dulu berantem yang di dalam. Tapi kerisnya itu. iya, kalau si Mbok lihat kerisnya tuh Goyang. diri. Oh. rubuh gitu. Tapi berupa keris. Tapi kalau saya lihat itu ular. Sepasang kali ya. Iya, sepasang. Ular apa tuh? Ular gede aja, saya nggak merhatiin, tapi ya udah tak doain aja. Karena dalam lemari ya nggak ketaruhan. Terus setelah itu ya udah biarin kok. Ntar nggak pergi sendiri. Benar. Besoknya itu pergi. Ada satu yang nggak mau itu, dia nekat di situ aja. Sampai tak buang sama namanya tombak. Tombaknya perempuan, gepeng, yang lancip nggak, udah. Iya dulu masih ada tombak dulu. Tak buang ke kali, pulang dia. Malah bilang, Sama tombaknya itu. tombaknya pulang, tombaknya itu pulang lagi. Jadi udah di rumah lagi gitu. Nah gitu, Terus tanya ngapain kamu gitu nggak? kenapa kamu tak buang, nggak mau? Pokoknya mau di sini terus selamanya. Sampai sekarang masih. Tapi nggak ada ngurusin, nggak apa-apa. Jadi dia nggak diurusin, nggak apa-apa. Dan dilalah kemarin tuh kan Masih di rumah yang dulu masih sekarang. masih sampai sekarang. Ponakan nggak berani mau. Saya pernah buat ngetok apa, dia langsung nabrak orang meninggal. Begini. Iya, nggak mau dia. Orang yang getoknya tuh. Iya. Ponakan saya kan ngambil buat ngetok apa itu kan ini licik tuh. Buat nyongkel apa nggak tahu. Langsung malamnya nabrak orang meninggal. Meninggal. Tumbal. Mama itu tak bilang, kamu jangan main-main, itu nggak boleh dibuat sembarangan deh. Sampai sekarang geletak aja. Tapi dulu udah tak janji, pokoknya nggak diurusin, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting di sini. Geletak cuma di palang-palang ditaruh gitu ya. Didiriin di palang pintu gitu ya. Enggak, tak kasih itu.
Udah tombak berupa tombaknya doang, besinya doang. Di mana geletaknya deh? Letak di kolong itu, Lemari. kolong lemari. Tapi orang nggak tahu diambil, Enggak mungkin. ya tetangga iseng ah. Tetangga nggak mungkin ke kolong lemari. Oh, aman ya. Aman. Kalau dia tetap lama itu balik lagi. Dia udah janji soalnya dulu. Punya bapaknya juga kali ya? Ya, Punya bapaknya juga. emang punya bapak saya. Kan ada tombak 2, keris 2, terus ada apa ya? Kerisnya dulu untuk kekuatan apa ya? Pengobatan? Nggak tahu. Gunanya untuk apa saya nggak tahu. Cuman buat pajangan doang. Buat pajangan. Buat jaga-jaga kan ajimat kali ya? Ya nggak tahu. Untuk kekayaan ya nggak kaya kan gitu ya? Enggak. Kayak bagaimana malah mau makan aja susah. Nah, iya. Kalau punya gitu memang susah. Makan susah. Makan tiwul aja susah zaman saya kecil tuh. Melihara kambing ya nggak kemakan, ayam nggak kemakan. Nah, heran zaman dulu tuh. Kenapa? Yang nggak tahu. Mati kagak dijual. Dimalingin orang. Ya, itu ada itu kali. Dulu tuh rata-rata orang pada begitu ya Pak? Olahraga. Iya. Kami zaman Belanda dulu keras kali ya. Kalau orang dulu tuh sakti-sakti pak. Ya karena ngelawan penjajah ya Pak. Iya. Jadi Kayak pitung, nggak gubang. kayak orang sekarang. Saya bilang sakti kenapa? Saya pernah inget ceritanya bapak saya. Kan ke Solo tuh jalan kan ya 19 kilo jarak jauh. Pikul Arung tuh kan. Dari sini Ya 19 kilo. Kalau dari rumah saya ke Solo tuh 19 kilo jalan kaki. mikul. Nah, mikul, ya kan? Setelah pulang, ya kan saya ngikut tuh. Anak kecil ngikut kan. Nah, dikeroyok orang, mau dikeroyok orang tuh. Ada 5 orang tuh. Pokoknya itu. Iya, bapak saya. Bapak saya malah duduk bersila seperti ini. Orangnya mental semua itu. Jadi bapak itu nggak megang orangnya. Nggak ngapa-ngapain lah. Enggak, cuma duduk gitu. Jadi dia udah setan ini udah dikepung, ya kan? Bapak malah duduk gitu. Dia jatuh tuh pada lari semua, udah nggak berani. Nah itu tawa mangu. Baru jalan lagi, ayo melakukan nih. Dan iseng. Itu. Jadi Jadi kekuatannya ya. kekuatannya itu dari mana saya nggak tahu. Itu tadi ada ularnya itu ada ngikut. Ya kekuatannya dia betis ada buat jalan biar kuat. Tapi bapak saya itu nggak pernah marah, heran itu. Lo buat domelin orang kayak apa? Nggak pernah marah, nggak biarin. Itu masih bersabar. Tapi saya kok pemarah. Sebalikannya. Iya. Saya tuh diganggu orang dulu nggak bisa. Waktu masih muda tuh saya, nggak bisa diganggu orang habis gitu. Awas. Pendendam, awas loh. Nah, sekarang mampus loh. Sekarang udah nggak lagi. Enggak. Dulu waktu masih muda pokoknya saya sebelum ngaji tuh, udah pokoknya ganggu saya habis gitu aja. Itu cerita zaman dulu. Iya. Zaman masih muda. Dengan bangor. Iya. Coba agak enteng nggak? Segala orang bilang nih dia. Paksa aja, paksa begini. Iya. Coba berduduk. Bismillah. Nah, ini tak rekam sini dulu. Sini Pak. Sini dulu. Oh di kok. Ya. Berarti harus. Udah duduk aja dulu. Santai aja. Ini kan kerja santai. Nggak ngejar setoran kan? Iya. Kalau nggak ngejar setoran, santai aja. Apalagi malam-malam. Ntar kalau ditungguin istrimu ya terserah. Paling nunggu itu saya. Ya? Paling nunggu bocah. Ini mau ke sini. Cilangkap. Oh ya udah. Apa? Mau ditelepon nggak ada urusannya ya? Tapi udah ngomong kan? Udah ngomong kemarin. Udah ngomong. Lagi Santai malam. aja lah.
Dan ntar juga ada bekasnya ini, kasih tahu aja. Nih, bapak di kunyeng-kunyeng nih. Saya ini deh, saya mau pade. Habis sakinya bandel banget. Ini yang di sini nih masih. Iya. Tapi diambil dari sini, mudah-mudahan nanti sininya enak. Oh, enggak. Kalau lipat banget di sini Pak, kayak nekop. Di sini kayak pecah gitu ya, tulangnya. Nekop bener. Nah, diambil di sini sikutnya kaku banget, nggak tahu ada apanya. Tadi sini ada grenjel Bang. Tadi pagi. Apa ada jimatnya di situ? Di sini nih. Waktu mudanya pasang jimat kan ya? Enggak pernah sih Pak. Tapi punya jimat kan? Barang siji di rumah Pak punya. Ya iya itu. Rumah ATM di saya. Alat tusuk manual. Tusuk manual. Batuk kan. Sampai kesel saya. Tusuk manual. Iya. Baru nggak saya bilang tusuk manual. Ini jangan diganggu, jangan bilang ATM di saya tuh. Cukupnya iya alat tusuk manual. Siapa ngajarin gitu bilang. Ada aja sih Pak kalau nanti suka ada aja masukannya. Sampai keselak saya bilang tusuk manual. Kutilang dasar, Pak Hasim kutilang dasar. Iya. Kalau itu saya tahu sering dengerin kutilang dasar. Hasim mah isi Jawa Barat itu. Wah, ini udah rusak juga. Udah minta Itu tumpul ya. ganti. Beli belum lama padahal pecah. Ya, semua plastik sekarang. Kemudian yang di komnya ini kulit kaleng. Halo, nggak keluar Pak. Kalau kutilang dasar masih ingat apa? Ingat Apa? kuning, tinggi, langsing. Langsat dadanya besar Pak Hasim. Sama. Ya, hari itu apa bacanya macam-macam ya. Wak kagung, nasi kuah, nasi jagung. Wak kagung. Dengar saya kan nih. Banyak kuah, nasi jagung. Kasih nggak aja. Saya terapi pasien tuh berapa tahun? Ada 3 tahunan ada. Yang diabetes. Diabetesnya. Iya. Ya yang tadinya nggak bisa bangun sampai bisa bangun. Saya kalau